Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Meta Mengutip Kata. Baik, untuk episode kali ini kita masuk ke episode ketiga dari podcast Meta Lajismu Pusat. Pada saat ini kita akan membahas tentang transformasi digital lembaga zakat. Tentu kita akan bersama narasumber kita yang hari ini hadir secara spesial dan hybrid gitu ya. Tidak biasanya kita di lokasi dan sekarang kita mencoba digitalisasi menggunakan platform meeting yang ada dan sudah ada sejak pandemi. Bersama kita salah satu penggiat digital yang sudah lama rekam jejaknya sudah ada di mana-mana, salah satu dari banyak penggiat digital di Indonesia yaitu founder Drone Emprit, yaitu Mas Ismail Fahmi. Halo Mas, bagaimana kabarnya? Halo Mas Fatin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah. Oke Mas Fahmi, boleh tahu nih kalau misalkan sekarang Mas Fahmi ini lebih aktivitasnya lebih ke arah mana gitu di digitalisasi ini? Ya, kalau hari ini ya. Lagi di Lombok nih. Oh, lagi di Lombok. Ya, siap. Acara Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Oh, barusan ya. tadi. Ya. Siap. Ada Prof. Edi juga ya, yang dulu Rektor UII, sekarang ada di Majelis Dikti Litbang Muhammadiyah juga kan? Iya, betul. Juga. Ya sama, topiknya adalah semacam transformasi digital bagi perpustakaan Muhammadiyah. Perguruan Tinggi Muhammadiyah ya. Siap. Nah, itu kalau dari sisi ini ya, Muhammadiyahan ya. Kemudian saya juga bantu mungkin tahun ini akan di MPI, Majelis Perpustakaan dan Informasi ya. Dan sebelumnya di Majelis Dikdasmen sebagai anggota. Dan kalau sehari-hari lebih banyak di Drone Emprit atau Media Kernels Indonesia sebagai company-nya ya. Kita menggunakan ya teknologi untuk menganalisis percakapan ya menggunakan big data. Oke, luar biasa sekali narasumber kita pada hari ini yang memang sudah banyak dikenal ya di mana-mana, apalagi Media Kernel Indonesia. Kalau yang kita lihat itu dari tahun 2010 ya Mas, kalau nggak salah ya. Itu juga di mana bisa viral gitu kontennya ya. Oke, Mas Fahmi, menurut Mas keadaan digital di Indonesia saat ini tuh seperti apa sih Mas? Kalau boleh tahu. Kalau kita definisikan dulu ya keadaan digital di Indonesia. Kalau tadi kita ngobrol sebentar. Oke, siap. Kan transaksi. Gimana kita publik itu melakukan transaksi secara digital yang tadinya mereka harus datang offline. Ya, sekarang sudah cenderung beli online, jualan online, transaksi online kayak gitu. Bahkan juga mungkin termasuk bayar zakat, infak, sedekah online kayak gitu. Betul. Nah, kalau kita lihat, saya perhatikan juga itu trennya semakin meningkat itu ya, terutama pandemi kemarin tuh, itu menjadi salah satu faktor yang mempercepat transformasi masyarakat ke arah digital. Yang tadinya kita belum siap, mau nggak mau harus siap, karena semua harus tinggal di rumah. Itu memang salah satu hikmahnya di sana ya, Jadi kita benar-benar dipaksa. Siapapun dipaksa itu untuk kemudian bertransformasi secara digital, belajar secara digital, kuliah digital, kerja digital, online, work from home. Nah, sekarang begitu balik kerja, saya perhatikan ya, mereka balik kerja, terus kemudian kena macet. Beberapa perusahaan bikin kebijakan, ya udah kerjanya hanya 2 hari atau 1 hari atau mungkin 3 hari seminggu, sisanya di rumah. Ya, itu juga saya kira sudah jalan ya transformasi dan dirasakan ternyata. Ketika kita bekerja secara digital, bertransaksi secara digital juga tidak mengurangi produktivitas. Ya, tentu tidak semuanya harus begitu ya, harus offline. Tapi banyak pekerjaan-pekerjaan ternyata yang bisa dilakukan secara digital. Banyak aktivitas transaksi yang bisa dilakukan oleh digital itu yang saya lihat. Oke, berarti memang semenjak pandemi ini kita transaksi digital tuh sudah mulai meningkat ya, sudah mulai bertransformasi itu kita kira-kira. Dan memang kalau kita lihat yang tadi Mas bilang bahwa banyak sekali yang memang perusahaan-perusahaan yang memang mulai merubah gitu ya kebiasaan-kebiasaan yang offline menjadi online. Nah, kira-kira Mas, menurut Mas Fahmi nih, dari kondisi seperti itu sudah banyak belum kira-kira lembaga yang memang entah itu lembaga keuangan atau lembaga
lainnya yang memang sudah bertransformasi secara digital dan secara maksimal gitu. Kadang kan kita cuma melihat setengah-setengah gitu ya, cuman ada transaksinya menggunakan digital, tapi ternyata laporannya masih belum gitu. Atau misalkan transaksinya digital, ternyata barangnya juga masih harus misalkan prosesnya lama gitu, dipantaunya harus nanya dulu ke customer service dan sebagainya. Menurut Mas gimana tentang perkembangan lembaga-lembaga di Indonesia? Saya lihat makin banyak ya, bahkan yang mereka bisa menerapkan full work from home, work from field ya. Beberapa startup bahkan sudah melakukan itu. Anak-anak muda merasa ngapain juga saya harus repot-repot meeting offline, dan sementara mereka pekerjaan harus mobile ke sana kemari, sehingga komunikasi koordinasi dilakukan secara online, menggunakan sistem yang online. Dan sekarang makin banyak Mas, makin banyak aplikasi-aplikasi yang sifatnya online. Mulai dari misalnya buat desain. Kalau zaman dulu kita membuat desain pakai Photoshop ya, harus pakai filenya dikirim. Sekarang enggak, sudah ada Canva ya, sudah ada Figma, dan itu semua membuat kolaborasi udah online. Dan yang lucu itu kadang-kadang kalau kita dipaksa harus offline, oke, kita meeting ya. Tim saya pun juga sama saja, kadang seminggu sekali lah kita koordinasi kumpul supaya silaturahmi gitu, biar tahu. Itu pun juga sama, kiri kanan sudah pakai tools yang online juga. Ketika harus Zoom dengan klien, akhirnya yang di tempat sendiri itu harus pakai Zoom juga semuanya. Jadi kita bahkan dipaksa harus online meskipun kita sudah offline. Jadi kecenderungan itu makin besar, makin banyak, dan ini harus di-embrace ya, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Okay. Dan kalau kita bicara misalnya soal pelaporan segala macam yang dipaksa harus digital, masih harus menggunakan yang non digital gitu, sudah nggak ada alasan. Karena hampir di banyak aspek itu tools itu baik yang gratis, bahkan untuk productivity itu sudah banyak bisa dimanfaatkan. Oke, baik teman-teman, seperti itu. Jadi saat ini tuh memang harus dipaksakan bagaimana digitalisasi itu diperlukan gitu ya di mana-mana. Baik memang dari secara pribadi sebagai anak muda, ataupun memang nanti para stakeholder lembaga yang memang harus memulai digitalisasi itu sendiri. Baik Mas, kira-kira dari dampak digitalisasi ini lebih banyak ininya nggak ya kira-kira, misalkan bagi orang-orang yang mohon maaf lebih senior gitu daripada anak-anak muda, itu perubahannya bakal besar atau enggak ya kira-kira? Ya, kadang ya untuk orang-orang tua ya, kalau saya beberapa kali berinteraksi itu mereka kebiasaan untuk offline ya, di tempat kerja yang membuat mereka harus ke sana gitu. Padahal saya pikir ya ngapain rapat-rapat harus selalu di situ ya. Kadang-kadang saya bisa menolak, nggak mau ya, terutama misalnya di lembaga negara yang betul gitu. Harus kumpul di sana. Padahal Pak saya nggak bisa, harus online. Bisa juga. Gitu. Jadi mungkin salah satunya adalah ya kita memaksa mereka. Maaf Pak, saya nggak bisa offline, tapi kalau online saya mau bisa gitu. Dan karena dibutuhkan banget, akhirnya bisa juga jalan. Dan ini sebagai salah satu cara ya. Betul. Satu cara untuk membiasakan. Betul. Ya. Tapi memang ada kelebihan dan kekurangan ya, kalau saya akui ketika kita bertemu secara offline dengan mereka, dan dirasa ada hal-hal yang nggak bisa kita sampaikan hanya lewat online. Ada gestur, ada diskusi offline yang mungkin lebih seru. Bahkan kadang-kadang secara offline itu kita bisa mendapatkan hal-hal yang gagasan-gagasan baru yang tadinya nggak masuk di dalam agenda secara online, dan itu bahkan bisa membuat kebijakan yang baru atau mungkin sesuatu yang bisa mengubah keadaan ya. Kadang-kadang ya, tapi memang tidak selalu. Kalau memang kita bisa memanfaatkan pertemuan yang offline itu secara efektif. Cuma kadang juga tahu sendiri kita kadang-kadang pertemuan juga nggak efektif secara offline ya. Nah, dalam hal itu ya cukup meeting nggak akan lama. Jadi kita udah tahu yang namanya meeting kalau lebih dari 1 jam itu udah ngomongnya kesana kemari misalnya. Betul. Dan saya sendiri juga fokus meeting nggak boleh lebih dari 1 jam, kurang dari itu gitu. Akhirnya fokus pertanyaan A, B, C, dan itu akhirnya kita sudah terbiasa untuk melakukan secara efektif, efisien topik-topiknya, dan nggak ada masalah secara online. Siap. Tadi pemaparan menarik ya teman-teman Meta, karena memang
secara digitalisasi itu harus memang dipaksakan gitu, perubahan itu harus dipaksakan dan jadi biasa. Dan memang terkadang banyak juga ide-ide yang ternyata di luar di luar dugaan kita. Kalau online tuh kadang bisa ada inspirasi masuk langsung disampaikan. Kira-kira begitu ya Mas? Oke, kira-kira Mas kalau misalkan di lembaga zakat secara khusus nih kan sekarang udah ada banyak gitu ya, khususnya di Lajismu. Kira-kira transformasi digitalisasi ini perlu dilakukan secara cepat atau bagaimana gitu, dan menurut Mas Fahmi ini kira-kira lebih ke transformasi lembaga zakat ini harus seperti apa saja sih gitu? Ya, jadi kalau di lembaga zakat nih saya lihat kan prosesnya kan kita menyampaikan program seperti itu. Kemudian misalnya kalau kita secara digital ya. Kemudian calon pembayar zakat, infak atau sedekah, mereka mengetahui program itu, kemudian mereka akan katakan melakukan pembayaran transaksi gitu. Mungkin simpel itu. Dan atau kalau tidak secara digital berarti kan ketemu ya. Kemudian merasa melihat, oh ya betul saya mau bantu itu. Atau mungkin ada undangan, oh ini mau ada pembangunan masjid, oh ya perlu banget, akhirnya tergerak untuk kemudian membantu. Nah, proses yang dilakukan tadi ya bisa jadi secara sosialisasi dilakukan secara digital ya, ini kan bisa banyak ya, seperti kita bisa misalnya ya. Terus itu kan proses pengumpulan bahkan secara digital semua tuh ya, orang memberikan cerita untuk menyentuh perasaan, karena orang akan membayar itu karena perasaan tersentuh. Jadi bukan hanya logika, tapi kan soal perasaan juga kan. Orang bisa secara logika, oh ya, oke, ini perlu dibantu, tapi perasaannya nggak tersentuh, itu bisa gitu. Akhirnya dia nggak melakukan itu. Nah, metodologi ini bagaimana menyampaikan informasi sehingga orang tergerak secara pikiran dan perasaan untuk kemudian mau membayar zakat, infak, sedekah, itu menjadi satu tantangan. Ya. Dan itu sudah ada banyak contoh dan mereka berhasil. Artinya proses ini yang harus dipecahkan, tantangan yang ada. Proses yang digital itu kadang-kadang nggak ada perasaan. Nah ini juga harus jadi tantangan juga ya. Ini sangat penting banget, tapi kalau membuat orang tergerak itu gimana caranya? Kemudian yang kedua kan proses transaksinya. Betul. Kemudahannya. Saya sering kadang-kadang, oh ya ini sangat penting. Mungkin ada Lajismu daerah nih contohnya nih. Saya mau bayar di Bojonegoro. Tapi ketika bayar saya dimintain nomor saya, HP, kemudian nontain itu data-data pribadi gitu. Jadi saya berpikir, wah jangan-jangan data pribadi saya gimana nih penyimpanannya, kan soal trust gitu. Secara informasi sudah ada, saya sudah dapat bahwa ini penting gitu. Misalnya soal Turki kemarin, kemudian soal perasaan tersentuh dan pikiran, ya udah jalan. Tapi begitu mulai bayar, proses transaksinya ada soal trust. Nah ini juga harus dipecahkan Mas. Ya. Jangan sampai kemudian sesuatu yang udah mulai jalan tadi terhenti gara-gara soal trust, gara-gara kita minta informasi lebih banyak lagi, siapa Anda, email Anda, nama Anda, padahal udah nggak pulih, mending bayar aja misalnya gitu kan bisa aja. Betul. Tapi ada wall di sini, saya harus masukin email, nomor telepon, akhirnya ya udah saya hold aja dulu gitu. Itu terjadi, itu terjadi, baru terjadi itu. Sebagai contoh. Jadi ini adalah saya kira prosesnya simpel gitu. Kalau kita lihat dari proses yang tadi ya. Bagaimana kita lembaga zakat berinteraksi dengan calon-calonnya pembayar itu. Nah, belum lagi bagaimana transparansi data, transparansi penggunaan anggaran ini sangat penting yang membuat orang jadi tahu. Ya. Ini data kadang-kadang misalnya nih, saya misalnya punya dana, saya mau misalnya di desa saya kayak gitu, oke, dijanjiin disalurkan ke sana misalnya. Bisa nggak saya dapat informasi itu, informasi balik, atau mungkin adik asuh atau pembangunan masjid atau apa, bisa nggak saya dapat informasi balik bahwa itu udah sampai sana dana saya. Jadi kadang-kadang hal seperti itu ya orang ikhlas, tapi ada yang berpikir karena ini sudah dunia online itu trust ini yang penting Mas. Trust ini jadi sangat penting, nggak sekadar oke, online bayar selesai, enggak, tapi ada kepercayaan, faktor kepercayaan, apalagi soal zakat ini soal kepercayaan, transparansi ini harus dibangun juga tuh. Jadi kalau kita melakukan transformasi digital harus menjawab permasalahan soal trust tadi, soal transparansi tadi, gitu. Sehingga orang akhirnya mau terus-menerus melakukan transaksi secara digital ini. Ya mungkin itu sebagai awalan ya kira-kira yang perlu dilakukan. Ini kalau digali lebih dalam bisa banyak lagi. Ada juga nanti misalnya ada namanya data filantropi Mas. Waktu itu saya sempat diskusi ya
dengan teman-teman HI ya, Human Initiative. Ini kita perlu inisiatif kalau bisa nih, kan banyak kan lembaga, ada Lazismu, Lazisnu, HI dan lain-lain, rumah zakat. Ini kan disebutnya kan bisa bekerja sama, berkolaborasi. Ada data-data yang di-share di antara mereka untuk kebutuhan publik. Ini namanya data filantropi. Publik sudah diminta menjadi ada dua kan, charity dan filantropi. Kalau charity kan yang short term ya. Ya, charity itu oke, saya bayar sekilas. Kalau filantropi kan long term. Ya. Long term. Oke, bantu terus, itu filantropi. Jadi proses yang panjang. Dia akan menjadi donatur yang terus-menerus panjang. Itu bisa jadi arah filantropi. Nah, dan kita sudah diminta masyarakatnya menjadi filantropi atau charity donatur. Tetapi bagaimana dengan lembaganya? Lembaganya juga perlu dong melakukan filantropi. Bentuknya apa? Data, gitu. Data filantropi. Bisa berkenan nggak lembaga-lembaga zakat, infak, sedekah ini melakukan filantropi data, share datanya, jadi nggak di-keep sendiri-sendiri, jadi berkompetisi. Kalau ada data yang bisa di-share bersama-sama, disepakati saja, itu akan bisa membantu buat ini kan, buat publik juga. Misalnya apa sih? Ketika terjadi bencana kayak gitu, semua saling membantu. Tapi bisa nggak kalau ada data informasi yang di-share, ini area udah siapa, ini siapa, sudah membantu apa saja, sehingga publik bisa melihat, oh ada satu peta besar, ada gempa misalnya, Lazismu di sini, Lazismu di sini, kelihatan semuanya, kan seru mas. Betul. Ada nggak peta seperti itu? Jadi mau nggak lembaga zakat ini melakukan filantropi datanya? Jadi jangan kita aja yang diminta jadi filantropi. Betul. Itu juga filantropi. Kira-kira seperti itu. Oke. Siap. Itu ada. Istilah data filantropi itu ada itu. Saya kira saya dorong kalau bisa Lazismu ya juga menjadi motor kalau bisa. Siap. Ya memang tadi ya dari perubahan itu memang ada beberapa ya yang berubah juga dari dari psikologis dari donatur misalkan ya, yang tadinya biasanya kalau offline datang langsung ke kampung atau datang langsung memberikan ke yang membutuhkan, sedangkan online percaya atau enggak gitu ya. Jadi memang tadi dari yang Mas bilang kepercayaan itu ya, trustnya, terus yang kedua data filantropi, yang ini cukup menarik Mas. Nah saya mau tanya Mas, dari misalkan tadi data filantropi, nah kalau memang dari data filantropi ini kira-kira misalkan kita semua lembaga zakat sudah sepakat, nah kira-kira apakah memang harus membentuk satu platform atau memang hanya publikasi di media sosial atau publikasi di misalkan di media massa, di media online itu kira-kira bentuknya seperti apa Mas? Kalau kita sudah bisa melakukan payment secara online otomatis gitu kan. Jadi semua itu dilakukan oleh mesin kan. Semua dilakukan dari browser, ada bayar, terkirim pakai API, di server otomatis memberikan notifikasi, masuk bank, masuk, dan semua otomatis. Data filantropi juga otomatis harusnya. Ada beberapa data yang sudah disepakati, bikin satu protokol bersama, bikin satu platform bersama, kesepakatan gitu ya. Bagaimana data ini bisa di-share? Data apa yang mau di-share? Ya, mungkin nggak jelas, nggak semua data dong. Ya, pasti ada data yang sifatnya private, ada data yang sifatnya public bisa. Sudah benar-benar di mana saja, termasuk foto-fotonya, itu kan publik perlu tahu sebetulnya kan. Jadi itu bisa menutupi kemungkinan kita udah ngumpulin dana, kemudian sudah nyampein ke masyarakat yang kena bencana misalnya gitu, tapi bukti fotonya nggak ada apa segala macam, kan nutupin itu nggak ada lagi nantinya. Jadi real kita di sini, PIC-nya orang di sini misalnya gitu, fotonya ada contohnya di sini, dan itu harus dibuat secara otomatis Mas. Secara otomatis harusnya kan adalah semacam asosiasi bersama kan gitu. Bekerja sama khusus untuk data-data yang difilantropikan gitu, untuk kepentingan publik. Jadi kalau ini ada, itu akan memberikan trust secara bersama-sama. Dan yang melakukan ini nggak bisa hanya Lazismu saja, HI saja, harus bersama-sama. Apalagi kalau kita lihat beberapa kasus yang terakhir kayak terjadi sama ACT misalnya, itu kan membuat kepercayaan masyarakat jadi turun. Yang kena itu bisa semuanya, itu bisa kena itu. Dan kalau mau bangkit, kita kan harus bangkit bersama-sama. Caranya gimana ya? Harus bersama-sama bangun kepercayaan. Caranya gimana ya? Tadi contohnya dengan data filantropi itu, tunjukkan bahwa kita itu teman-teman bisa berkolaborasi, koordinasi secara otomatis, membuat satu dashboard, data yang sifatnya ada data yang bisa diakses secara publik gitu. Bikinlah misalnya kalau secara teknis itu ada namanya apa ya? Ini bahasa teknis Mas ya.
ada API, ada ke Twitter itu kita bisa ambil datanya tuh sedot terus tuh. Siapapun bisa akses. Terus kemudian data-data yang lain pada mengirim data ini, dan itu dilakukan secara otomatis gitu. Sehingga orang bisa lihat sekarang ini distribusi bantuan yang sudah dilakukan oleh para filantropis kemana aja sih. Saya sebagai publik secara umum bisa nggak dapat informasi itu gitu. Lazismu mungkin, kalau mungkin yang lain belum bisa start dengan lazismu. Lazismu ini kemana saja nih gitu. Kok ternyata bisa ya dapat, yang lain harusnya bisa juga dong. Jadi kita harus bersama-sama, tapi kita bisa start kalau memang lazismu mengarah ke sana, saya kira bisa mulai dulu. Siap. Ya memang dari yang kita lihat tadi ya, memang secara perubahan-perubahan itu memang harus didukung juga secara inovasi-inovasinya ya, termasuk yang tadi Mas usulkan gitu. Nah baik teman-teman Meta, sebelum dilanjut mungkin bisa memang bagi yang berminat dan ingin terus bertanya tentang lajismu dan juga tentang bagaimana edukasi zakat, bisa follow di Instagram kita di Lajismu Pusat, atau yang bagian donasi silahkan kunjungi di web di lajismu.org, atau memang bisa melalui beberapa platform lainnya. Baik, kita lanjut Mas. Tadi kan sudah beberapa ya dari perubahan, baik dari psikologi donatur, dari inovasi lembaga zakat gitu ya, bagaimana data filantropi tersebut. Nah, kira-kira nih kan tadi sudah secara garis besarnya. Nah, untuk di media sosial Mas, kita kan kadang banyak seperti yang tadi Mas bilang, banyak misalkan kasus ACT dan sebagainya, untuk kembali mengedukasi masyarakat gitu ya melalui media sosial. Optimalisasinya seperti apa sih Mas? Karena kan biasanya kalau masyarakat tuh setiap misalkan karena sudah teredukasi ya tadi ya, terus karena ada rasa kasihan, terus trustnya juga ada. Misalkan kalau Lajismu kita beberapa laporan-laporan tuh sudah kemana-mana aja kan di media sosial ya, di media sosial, di website itu bisa diakses, bahkan kita juga diberikan secara pribadi melalui WA Blast atau ke email Blast. Nah, optimalisasi dari hal-hal tersebut di media sosial itu menurut Mas Fahmi seperti apa? Jadi yang dilakukan seperti yang sekarang ketika ada pengumpulan dana sudah sekian terkumpul, Lazismu bikin statistik grafik itu udah sangat-sangat membantu. Itu menimbulkan trust juga bahwa apa yang dikumpulkan oleh publik pun disalurkan, ya, ditambah dengan bukti foto dan dokumentasi yang lain itu sangat penting ya. Saya kira itu cara yang perlu terus dilakukan Mas, dan untuk membangun trust lagi ke masyarakat. Ya masyarakat kan perlu melihat, seeing is believing. Jadi sebetulnya ketika ini ada teman-teman Muhammadiyah ya, kemudian bantu di Turki gitu, pertanyaannya simpel, ada nggak bendera Muhammadiyah kadang Lazismu misalnya gitu. Terus ada aktivitas-aktivitas, kadang nggak perlu harus bendera, nggak, tapi kelihatan ada aktivitas dari relawannya di sana dan memberitakan terus-menerus itu cara yang paling ampuh saya kira di media sosial, karena orang senang dengan berita bagus sebetulnya Mas. Di media sosial itu antara berita yang negatif dan berita yang positif, berita yang menyentuh perasaan karena positif, berita yang menyentuh perasaan yang sifatnya positif itu jauh lebih viral dibanding berita-berita yang negatif, yang menyudutkan, yang katakan kayak pro kontra buzzer gitu. Berita-berita yang inspiring yang untuk perasaan itu jauh lebih viral Mas. Jadi dan itu kan punya potensi sebetulnya ya, teman-teman lembaga zakat itu di lapangan pasti banyak bahan-bahan laporan yang bisa disampaikan dengan cara seperti itu. Berikutnya jadi butuh apa Mas? Butuh storytelling. Jadi cerita, dalam bentuk cerita. Kalau ngasih gambar statistik saja, ya bisa sekian, tapi nggak ada ceritanya tuh. Jadi Lazismu ada grafik-grafik, ya itu perlu juga lah sebagai gambaran summary-nya ya. Tapi ada nggak story gitu? Ketika pergi ke sana, ada nggak story kisah-kisah yang kira-kira menyentuh dan kira-kira memberikan gambaran juga kepada publik bagaimana beratnya di sana gitu. Ketika relawan kita ya misalnya udah sampai di Turki, berat, sulit, lihat perasaan mereka, melihat sekitar, ngobrol dengan masyarakat sekitar, biarkan mereka melihat sendiri dan itu menyentuh. Hal seperti itu kan dibuat ada story-nya, jadi ada angle-nya, dibuat story-nya sehingga paham masyarakat ada apa sih pesan yang mau disampaikan. Jadi perlu disentuh juga, bukan hanya soal blast publikasi, tapi story-nya apa, pesan apa yang mau disampaikan.
itu teman-teman bisa, saya kira dari sisi public communication ya, itu lebih ke kayak public communication, harus ada cerita, ada story-nya, ada narasinya. Oke. Baik, terima kasih Mas Fahmi. Oke, satu lagi Mas, pertanyaan terakhir yang memang banyak juga yang mungkin memiliki harapan-harapan ketika berubah digitalisasi itu, lembaga zakat itu harus seperti apa sih, selain tadi ya ada trust, ada storytelling, dan juga ada data gitu. Kira-kira ke depan nih lembaga zakat ini dalam proses, misalkan sudah banyak proses perubahan digitalisasi, ke depannya itu harus seperti apa lagi Mas kira-kira? Kalau itu sudah dilakukan ya proses digitalisasi, ya kita misalnya coba lihat kalau dari proses kan sebenarnya transaksi keuangan kayak perbankan ya, itu kan sistem yang trusted, ini harus dibangun dulu memang trust itu. Dan inovasi berikutnya adalah saya kira bagaimana bersama publik ya kita bisa mentransformasi mereka yang tadinya jadi donatur charity yang sifatnya jangka pendek menjadi filantropi ya. Jadi kalau ini semua sudah berjalan semua bagus itu. Jadi masyarakat kita geser menjadi masyarakat filantropi, Mas. Masyarakat filantropi itu mereka itu membantu tapi terus menerus. Nah, filantropi, bayangan kita filantropi orang udah kaya ya. Betul. Filantropis. Iya, betul. Sekarang enggak sebetulnya. Orang bisa filantropi dalam bentuk harta, tenaga, mungkin pikirannya, dan mereka gimana coba konsep filantropi ini bisa dibuat lebih jelas ya. Teman-teman Lazismu itu bisa menjelaskan, membantu kan enggak harus lewat harta, banyak relawan ya. Jadi filantropi juga dia dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, kadang-kadang dengan nyawa. Filantropi sampai selevel itu. Nah ini dibuat jadi lebih sosialisasinya lebih jadi program ya, arahnya ke sana, sehingga masyarakat pun akhirnya tertarik ya dengan hartanya atau dengan dirinya, dengan ilmunya untuk saling membantu, karena ujungnya itu kan kalau di Muhammadiyah, kalau di penutup itu kan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kalau dalam konsep di sini adalah filantropi, bagaimana kita tidak hanya donatur sekali-sekali tapi menjadi filantropi selamanya. Gitu. Saya kira arahnya ke sana Mas, yang penting. Jadi ada nilai filantropis ini yang harus dibangun. Oke, siap. Berarti memang goalsnya harus ke value filantropi itunya sendiri ya, yang memang membuat tadi goals kita adalah fasabiqul khairat ya, yang memang banyak masyarakat yang belum memiliki mindset itu. Oke, terima kasih banyak Mas Ismail Fahmi atas waktunya, dan ini pembicaraan yang daging semua teman-teman Meta ya. Ini luar biasa, banyak inovasi yang memang harus kita gerakan lagi gitu ya. Dan juga bagi yang ingin bagi yang ingin berdonasi, silakan buka website kita di lajismu.org atau silahkan ikuti semua media sosial kita Lajismu Pusat. Itu akan ada banyak informasi, banyak edukasi, dan juga banyak informasi yang bakal teman-teman dapatkan gitu. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Ismail Fahmi atas waktunya dan atas ilmunya, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa bagi teman-teman Meta yang menonton, silahkan like and subscribe, dan juga jangan lupa komen apa konten berikutnya. Baik, terima kasih semuanya. Kita akhiri Fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.